hikmat Tuhan mendidik anak kita takut Tuhan. Anak-anak kita tidak akan terganggu oleh pergaulan. Amin. Jadi orang tua yang punya kuncinya. Ya, saya tahu di sini peraturan Amerika agak lain. Mungkin saudara takut dilaporkan ke 911. Tapi anak harus dididik. Saudara, Papa takut Tuhan. Saya percaya waktu mama, saudara, yang paling tahu keadaan suami itu istri, betul nggak? Saya percaya hari itu, saudara, malamnya itu waktu Abraham diminta mengorbankan Ishak, besoknya dia mau pergi, pasti jadi berbeda. Saya yakin di tempat tidur istrinya Sarah tanya, Papa kok mukanya beda? Mau digimanain, istri itu tahu suaminya kayak apa. Kadang-kadang istri itu diam itu saudara karena takut sama suami kali. Tapi Sarah tanya di tempat tidur, Papa pasti ada apa-apa. Saya yakin, saudara. Kenapa Abraham bisa tidur malam itu? Karena Alkitab bilang, maka bangunlah dia pagi-pagi. Dia tidur malam itu, kenapa? Karena ada istrinya sudah bilang, Papa, kalau Tuhan yang suruh, Mama rela. Ih, Sarah ini provokator. Pengaruhnya dia sama Abraham itu kuat, saudara. Makanya lahir Ismail, bukan? Coba malam itu Sarah waktu Abraham, saudara, soal rumah tangga, tidak boleh ada rahasia antara papa sama mama tentang anaknya. Kadang-kadang di rumah tangga ada, ini anak papa, ini anak mama, berantakanlah semua. Soal rahasia jabatan, saudara. Makanya Ibu Rahmi Hatta waktu masih hidup bilang, saya bingung sama Bapak Muhammad Hatta. Uang mau ada apa pemotongan uang tahun 51 atau 52 di dalam kabinet pimpinan Muhammad Hatta, tidak cerita sama saya. Pak Hatta bilang itu rahasia jabatan. Kalau jabatan harus ada rahasia yang dipegang. Tapi kalau soal anak tidak boleh ada rahasia. Makanya kacau, saudara. Rumah tangganya siapa ini? Yakub kan? Rumah tangganya Ishak ya? Karena Ishak anaknya Ishak kan Yakub sama Esau. Satu anak papa, satu anak mama. Makanya kacau. Saya percaya Sarah itu sudah no problem. Kalau saya lihat kejadian 22, tidak ada nama Sarah disebut. Kenapa? Sarah betul-betul sudah jadi Sarah yang takut akan Tuhan. Saudara, rahasia diberkati adalah kalau suami, istri, dan anak-anak semua, saudara, punya satu komitmen mau takut akan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Secara singkat, saudara, berikan saya beberapa waktu ini untuk menjelaskan. Sebentar saja, saya punya anak, saudara, waktu tahun lalu bilang pada saya begini, Papa, kami tidak takut masa depan. Dunia mau goncang kayak apa? Kami tahu kami pasti akan jadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Wah, saya bangga. Saya tanya, apa dasar kamu? Iya dong, kami punya orang tua yang takut Tuhan. Kami punya orang tua yang hidup benar. Terus saya teringat, saudara, Daud pernah berkata, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Aku tidak pernah melihat keturunan yang menjadi peminta-minta. Bahkan yang aku lihat, mereka diberkati oleh Tuhan. Warisan terbesar yang dapat diberikan orang tua bagi anak-anaknya adalah takut akan Tuhan. Mazmur 112 bilang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada perintahnya. Saudara baca di situ ada banyak berkat. Keturunannya akan gagah perkasa di bumi ini, katanya. Dalam keadaan gelap menjadi terang. Berkat menyertai mereka. Mereka memberi piutang, bukan hutang. Saudara mau? Saya tahu tidak akan mungkin ada yang angkat tangan. Ada yang punya hutang di sini? Tuhan akan bikin saudara punya piutang, bukan hutang. Saudara bisa bilang amin, katakan amin. Ini kunci diberkati Tuhan. Tapi Tuhan minta satu. Dia tidak takut kabar celaka. Apa aja berita dia tidak takut, karena dia tahu hidup dia di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Modalnya, saudara, takut Tuhan. Sangat suka kepada segala perintah. Saya mau panggil istri saya, dia mau share sedikit pada saudara. Ayo Aini. Bu Aini.
dari tulangku, daging dari daging. Itu tugas saya setiap hari. Tadi pagi belum dikecup saudara. Ini bukan pamer-pamer, tapi seringkali sekarang suami istri sudah nggak punya kemesraan. Oh, haleluya. Siapa yang membuat kita mesra, saudara, kalau bukan kita sendiri? Dulu kalau begini gombal, tapi sekarang dijamin halal. Iya, Tuhan itu betul-betul hidup ya. Saya merasakan sekali bagaimana kenapa Tuhan itu mengizinkan kami ini mengalami satu proses yang buat saya itu merupakan sesuatu yang tadinya saya pikir itu gelap. Dunia ke depan itu nggak ada harapan. Tetapi ternyata di sanalah lewat masalah itu Tuhan membangun hidup saya di atas dasar batu kayu. Ya, karena dia lihat kami ini justru masalah itu karena tanda Tuhan cinta kami, gitu loh. Ya, tadi bukan merupakan sesuatu bagaimana dia mau menghancurkan, tapi justru dia lewat masalah itu ketika kita taat, Allah sedang membangun kami menjadi satu keluarga baru di dalam Dia. Gitu. Nah, waktu Pak Roni pulang itu bukan langsung jadi begini. Kalau seperti ini mah enak. Siapapun mau. Tapi harganya itu loh. Mama, boleh cerita nyinggung masa lalu, tapi jangan emosi saya. Selalu goda terus supaya lupa gitu. Jadi saya merasakan sekali bagaimana lewat firman yang berkuasa ini, ketika saya melakukan itu mengubah saya dulu gitu loh. Saya dirubah Tuhan lewat perkataan Tuhan. Ketika saya belajar takut akan Tuhan, ya, ketika saya belajar mencintai Taurat Tuhan gitu loh. Nah, saya dirubah, karakter saya diubah Tuhan. Saya mulai punya yang namanya arti kasih. Saya bisa menguasai diri, saya bisa belajar sabar, memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Itu dari sesuatu yang tadinya saya nggak punya gitu. Makanya butuh waktu 10 tahun. Itu merupakan sekolah buat saya. Nah, waktu pulang itu nggak langsung begini. Udah kere, sombongnya enak-enak. Nggak sadar gitu loh. Nggak sadar. Nah, saya waktu dia pulang itu menghadapi satu kasus baru. Kalau dulu saya belajar firman, dia ada di sana, di luar, ya. Tetapi sekarang dia ada bersama-sama. Dia otoriter, diktator. Waduh, dia memang nggak pernah pukul, tapi kalau ngomong pedes, masuk ke dalam, matanya melotot kayak menelan saya. Wah, nggak menghargai saya, meremehkan saya. Tetapi di situ saya belajar. Ya, ketika Tuhan ingatkan saya, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, lakukan. Saya mulai belajar menghormati, saya mulai belajar menghargai, dan saya belajar untuk memiliki hati yang bersih. Betul. Saya nggak mau punya hati yang pahit. Tadinya saya pahit dengan dia. Tapi di sanalah Allah mengajar arti